Pemirsa, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 89 tahun 2023 menjadi payung hukum jaminan pemerintah terhadap PT KAI jika gagal bayar terhadap pinjaman terkait dengan kereta cepat. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi hutang dan pendanaan kereta cepat hingga pemerintah harus menjadi penjamin? Leonard Samosir akan menjelaskannya untuk Anda. Melihat bahwa di tahun 2015, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak akan menggunakan APBN. Tapi pada tanggal 9 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo merestui penggunaan APBN untuk pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Judulnya adalah dulu no, sekarang yes. Lalu kita lihat juga apa yang sudah ditanamkan oleh pemerintah ke dalam KCIC ini. Suntikan APBN ke KCIC sumbernya dari Media Indonesia, kami dapat informasi ini pemirsa. Tahun 2022 penyertaan modal negara ke PT KAI, salah satu anggota konsorsium KCIC adalah 4,1 triliun. Di tahun 2023 ada PMN lagi untuk PT KAI 3,2 triliun, sehingga total dari APBN ke KCIC sejauh ini adalah 7,3 triliun. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian pembengkakan biaya dan juga utang KCIC. Ini satuannya adalah dalam miliar dolar Amerika. Kita lihat bahwa di awal 2015 ditargetkan atau dibudgetkan 5,1 miliar dolar. Inilah salah satu alasan kenapa pemerintah Indonesia saat itu memilih Tiongkok ketimbang Jepang yang mengusulkan lebih tinggi sedikit daripada ini. Tetapi kemudian kita melihat estimasi KCIC itu membengkak menjadi sekitar 8 miliar dolar. Dan 16 Agustus 2023 kita lihat pernyataan dari Direktur Utama KCIC bahwa biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi 7,2 miliar dolar. Dengan kurs sekitar Rp15.300 per dolar Amerika, maka itu nilainya adalah sekitar 110,1 triliun rupiah. Kita ingin tahu kalau begitu kemudian apa yang menjadi beban pemerintah Indonesia untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahwa 75% dari pembangunan adalah utang Indonesia kepada China Development Bank, sementara 25%-nya adalah patungan dari 4 BUMN yang membentuk KCIC itu. Kita lihat pernyataan terakhir bagaimana balik modal KCIC. Menurut Direktur Utama KCIC Dwiana Slamet Riyadi, dengan perhitungan itu, maksudnya tadi ya, ada asumsi subsidi bisa balik modal dalam waktu 38 tahun. Tetapi pernyataan ekonom senior Faisal Basri mengatakan begini, sampai kiamat akan rugi, sampai akhirat tidak akan balik modal. Pemerintah memastikan memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Penjaminan diberikan terhadap seluruh kewajiban keuangan PT KAI yang timbul akibat pembengkakan biaya proyek KCJB, baik pokok pinjaman, bunga, atau biaya lain. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali jadi sasaran kritik publik. Pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk membuka opsi utang yang timbul dari proyek ini bisa dijamin keuangan negara. Kepastian penjaminan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta-Bandung. Blade ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 31 Agustus dan mengatur penyediaan jaminan pemerintah yang dipertimbangkan dengan berbagai prinsip, seperti kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan resiko fiskal. Penjaminan ini diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan. Sementara ekonom senior Faisal Basri menilai persoalan pembangunan kereta cepat dengan menjaminkan APBN merupakan proyek dengan perencanaan yang buruk. Karena menurutnya proyek struktur yang besar jika sudah dimulai tidak bisa diberhentikan begitu saja. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan, maka biaya sosialnya sangat tinggi. Persoalan ini lebih pada perencanaan yang buruk. Proyek infrastruktur yang besar, kalau udah dimulai itu nggak bisa di-stop. Iya. Gitu. Too big to fail begitu. Lampi dia proyek infrastruktur ini tidak bisa dipecah-pecah gitu. Rute ini dulu kan nggak bisa, harus selesai Tegal Luar sampai Halim. Nah oleh karena itu kalau ada apa-apa berhenti di tengah jalan, sangkosnya sangat tinggi. Sangkos itu biaya sosial gitu. Oleh karena itulah perencanaan saya masih belum terfikirkan
bagaimana solusinya mengoperasikan ini, bisa dimodifikasi atau seperti apa untuk mengurangi kerugian ya. Karena niscaya akrobatik lain akan menyusul, penjaminan lah, apalah, nanti ada BUMN yang disuruh membiayai, barangkali nanti BRI, Bank Himbara, kasih bunga murah segala macam. Akrobat ini akan terus terjadi karena memang ini bayi cacat ya sejak lahir. Pak Suryadi. Senada, anggota Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng mengatakan pemerintah harus mencari jalan keluar untuk meringankan beban hutang di proyek KCIC. Mekeng juga berharap nantinya kereta cepat dapat diminati oleh seluruh lapisan masyarakat agar proyek kereta cepat tidak dinilai sia-sia. Approach-nya harus ke komersial atau economic approach. Kalau tidak, ini akan menjadi beban di APBN. Nah, kalau economic approach tentunya harus melihat kebutuhan, harus melihat investasinya, harus melihat return-nya bagaimana. Nah, sekarang ini sudah terjadi, ya sekarang pemerintah harus mencari jalan keluar bagaimana meringankan beban keuangan di PT KCIC, di PT konsorsium itu. Banyak cara yang mereka bisa lakukan. Mencari investor baru yang nanti dilakukanlah negosiasi bisnis agar bisa meringankan, entah pemerintah menjual sahamnya di situ atau menambah investor baru sehingga mengurangi beban hutang sehingga lebih ringan biayanya. Jadi message saya adalah perencanaan itu number one. Kedua, kalau ini mau lebih sustain, ya harus commercial approach-nya juga ditonjolkan. Kalau tidak, ini akan menjadi sebuah proyek pemerintah yang tidak membutuhkan pengembalian dan sebagainya. Dan yang kedua, memang kalau kita lihat sekarang kelihatan ini kereta cepat tidak dibutuhkan. Tapi kita tidak tahu perkembangan penduduk yang begitu cepat. Nanti pada saatnya ini akan banyak juga orang menggunakan. Pemberian jaminan pemerintah untuk utang proyek kereta cepat sejatinya mengingkari janji Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Presiden beberapa kali menegaskan proyek ini dikerjakan dengan skema bisnis to bisnis antara BUMN Indonesia dengan Tiongkok, di mana negara tidak akan mengucurkan APBN maupun memberikan jaminan dalam bentuk apapun apabila di kemudian hari proyek ini mengalami permasalahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.